rasa saya sudah jelaskan tadi ya. Saya nggak mau berbicara kepada konteks yang lain, tapi saya berbicara pada konteks penegakan hukum, etika prosedur, gitu ya. Etika prosedur yang berlaku di institusi Polri, seperti apa yang sudah saya katakan bahwa setiap anggota Polri aktif yang mempunyai masalah tersangkut hukum, itu institusi Polri itu wajib melakukan perlindungan hukum dan pendampingan hukum. Nah, tentu muaranya pasti ke divisi hukum kalau di tingkat Mabes Polri, di Bitkum Polda, kalau di tingkat Polda. Nah, orang-orang yang bersangkutan ini meminta kuasa kepada kita, orang divisi hukum. Baru dibuatlah draftnya, apa pokok masalahnya, kemudian substansi permasalahannya apa, siapa yang ditunjuk sebagai kuasa, baik dari internal Polri maupun dari luar Polri, itu pengacara publik. Dan ingat, pengacara publik itu tidak ujuk-ujuk datang ke kita. Jadi pengacara publik itu kita yang cari. Seperti contoh, Pak Sayap Muhammad ini kita hubungi, kita kontak, Pak saya mohon berkenan untuk bergabung dengan kita, untuk menjadi kuasa hukum kita sebagai pendamping kita. Pak Julius mohon berkenan kira-kira begini, seperti yang saya katakan tadi. Jadi enggak ujuk-ujuk Pak Sayat minta saya dong, enggak, kita yang minta. Tentu sesuai dengan rekam jejak beliau-beliau ini. Selama beliau beracara selama ini bagaimana, kita kan menilai, oh ini capable nih, ini punya kualitas nih. Tentu kalau kita pakai ini memperkuat daripada tim kita ini semakin kuat, kira-kira begitu. Makanya dibuatkanlah draft penunjukan surat kuasa, baru ditandatangani oleh pimpinan Polri setempat, baik tingkat Polda Kapoldanya, tanda tangani oleh Kapolri tingkat Mabes Polri. Apalagi ini menyangkut perwira tinggi, udah jelas harus ditandatangani oleh Kapolri karena setingkat lebih tinggi daripada Kadifkum. Jadi nggak ada ujuk-ujuk surat kuasa diberikan kepada seseorang tanpa melalui divisi hukum Polri. Nah, saya yang bicara ini mantan Kepala Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Saya sebagai ketua timnya. Saya yang membawa surat perintah Kapolri tentang penunjukan kuasa hukum. Diparaf oleh Kadif Propam dulu, karena beliau sebagai pengawas internal. Baru kita ajukan ke Kapolri, baru ditandatangani persetujuan dan mengeluarkan surat perintah kepada kita, tim yang tergabung di dalamnya untuk melaksanakan tugas pra peradilan dan beracara di pengadilan. Kira-kira begitu. Jadi saya nggak mau konteks yang lain, saya luruskan tupoksi kita. Di luar daripada yang saya sampaikan ini, itu bukan tim kuasa hukum. Karena materi pokok perkara adalah pra peradilan yang dilakukan oleh salah satu badan instansi hukum kepada klien kami. Jadi tidak ada dua surat kuasa. Karena surat kuasa itu cuma satu. Kalau seandainya ada orang-orang mau bergabung, digabungkan di dalam satu surat kuasa. Nggak ada dua surat kuasa. Nah, saya ini pelakunya langsung, jadi saya yang minta tanda tangan. Jadi saya nyatakan cuma satu surat kuasa, yaitu yang ditandatangani oleh Bapak Kapolri. Nah, salah satu diantaranya ini beliau-beliau rekan-rekan saya ini. Ini sah sebagai tim kuasa hukumnya beliau, Pak BG. Mungkin gitu ya. Ketemu, kalau saya dibilang saya nggak ketemu, saya dosa. Ya nggak boleh ya. Kalau benar saya nyatakan benar, kalau tidak saya nyatakan tidak. Dan yang kedua, saya tidak mau mengamputasi apapun peran dia. Bisa saja peran dia umpamanya woro-woro di mana menyatakan tentang beliau Pak BG ini. Saya ucapkan terima kasih apabila itu mendukung. Kan gitu ya. Tapi kalau seandainya berbicara tadi pengacaranya, tidak. Karena tidak ada dua surat kuasa. Dikatakan bahwa saya pertama sekali menerima surat kuasa, tidak benar. Karena surat kuasa dikeluarkan oleh Divisi Hukum Mabes Polri dan ditandatangani oleh Bapak Kapolri. Itu yang resmi dan sah secara hukum. Tapi kan beberapa tahun lalu sudah beredar Pak di media massa kalau misalkan
beliau diwawancara oleh beberapa media sebagai kuasa hukum KBG itu seperti apa Pak? Nah, saya tanyakan dulu pada yang mewawancara, udah tanya nggak kapabilitas dia sebagai kuasa hukum? Kan nggak nanya. Yang salah siapa ini sekarang? Yang salah ya medianya, kenapa nggak nanya? Nanya dong, Bapak kuasa hukumnya, mana bukti kuasa hukumnya? Baru Bapak Ibu wawancara kepada yang bersangkutan. Kalau nggak menunjukkan dia surat kuasa terus main wawancara aja, ya yang salah siapa? Gitu loh. Kan gitu ya? Nah, jadi kalau memang kita wawancara, tanyalah kepada orang yang mempunyai kewenangan itu. Saya pribadi, beliau-beliau ini juga tidak punya kewenangan untuk ngomong, walaupun ada sepintas kadang-kadang secara implisit bertanya, paling itu juga secara umum saja. Tapi corong resmi daripada keluarnya cerita tentang masalah pra-peradilan ini melalui lembaga divisi Humas Mabes Polri. Karena rekan-rekan dari media kan sudah tahu kan, itu divisi Humas yang secara resmi untuk menginformasikan kepada publik. Jadi kalau bertanya tadi seperti kayak gitu ya jangan tanya saya, ya tanya aja yang wawancara. Kenapa kau wawancara? Kenapa nggak kau tanya dulu? Benar nggak dia? Nah, terus tiba-tiba saya orang yang hantam, yang bunuh seseorang, kan langsung wawancara, padahal saya bukan pembunuhnya gitu loh. Nah, jadi harus tanya, media terus jelas bertanya kepada siapa yang punya kewenangan untuk diminta keterangan, gitu loh. Kira-kira gitu ya, Dek ya? Tapi itu kan berarti wawancaranya udah lama banget itu Pak. Kenapa nggak ditindak sejak lama Pak? Kami masih banyak tugas pokok yang lain ya. Beliau-beliau masih banyak tugas, nggak ngurusin kayak gituan aja. Ya kalau mau bertanya harus bertanya kepada institusi, jangan bertanya kepada kami. Tapi kenapa kami muncul saat sekarang ini? Karena kami anggap sudah agak meresahkan. Sudah membawa orang-orang lain. Dan ini harus saya luruskan. Secara pribadi saya sudah minta supaya jangan lagi dibawa-bawa masalah ini. Udahlah, urusan personal ke personal silakan selesaikan sendiri. Tapi jangan membawa-bawa nama beliau. Apalagi membawa-bawa sebagai pengacaranya beliau. Wah, ini yang kami nggak terima. Nah kalau kayak gitu bisa dianggap penipuan nggak tuh Pak? Ngaku-ngaku pengacara Pak Budi Gunawan? Bisa saja. Nah, tentunya silakan saja dijabarkan sendiri. Itu udah pasti. Kalau dikatakan tuh ya bisa saja dikatakan kebohongan publik ya. Untuk kalau dari pengacara sendiri itu ada kode etiknya sih Pak, karena mengaku-ngaku menjadi kuasa hukum. Tentu ada kode etik kepengacaraan ada ya. Pengacara juga nggak suka-sukanya sendiri aja ada. Contohnya begini ya. Saya sedang beracara, beliau beracara. Saya punya kode etik, saya nggak bisa menjatuhkan beliau. Saya tanyakan dulu kepada klien saya, sudah punya pengacara nggak? Kalau sudah siapa? Pak Sayed. Oh nggak, saya mundur. Itulah kita saling menghormati sesama pengacara. Yang udah sama saya aja, saya lebih hebat dari kamu, nggak boleh begitu. Ya, kita punya etika gitu loh. Nah, ada kalau misalnya tindak pidana ada pasal atau hukuman apa sih Pak untuk dari Nanti tanyakan kepada pelapornya. Kalau nanti mau melaporkan siapapun yang melaporkan, itu kan setiap warga negara mempunyai hak kewenangan untuk melaporkan seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Nanti tinggal silakan aja penyidik menindaklanjuti. Karena ranah-ranahnya sudah mengarah ke sana menurut kalian. Silakan saja siapa yang mau melaporkan itu. Ya, saya nggak mau ikut dalam domain itu. Sepanjang ini jangan sampai menyangkut kepada hal-hal yang prinsipil. Gitu kira-kira ya. Katanya juga Bapak sendiri suka main ke rumah Pak BG, Pak Jafar itu seperti apa Pak? Maksudnya? Suka main ke rumahnya Pak Budi Gunawan. Udah, saya udah jelaskan tadi bahwa saya ini kan temennya. Saya kan setiap hari di rumah beliau. Dia mau bermain di mana ya itu urusan dia lah. Saya kan nggak mau campuri kan. Nah, dibilang di depan pagarnya silakan aja, depan pagarnya mau di mana urusan dia tuh. Saya nggak mau campur urusan dia. Yang penting bahwa setiap hak berkomunikasi, berinteraksi ya kami ini, beliau ini yang ketemu minta tambahan informasi gitu loh. Kalau meminta advis hukum ya kepada kami, bukan kepada orang lain gitu loh. Masa advisnya kepada orang lain terus kami yang menyelesaikan yang lain, kan nggak nyambung tuh ya. Kan jaka sembung jadi gitu kan. Pak, mungkin langsung aja Pak, katanya kan Pak Budi sendiri ada 27 pengacara, mungkin langsung ditunjukin aja Pak bahwa nggak ada nama Pak Rasalan. Saya sudah nyatakan kan, di dalam 27 list pengacara ini itu tidak ada nama beliau ya. Nih. Itu nggak ada.
Ini yang resmi dari negara CQ Polri loh ya. Yang menunjuk langsung ini surat perintah Kapolri nih. Nggak main-main loh. Siapa diantaranya? Ya ini yang di depan daripada saudara-saudara semua. Kalau beliau-beliau ini pengacara, saya pengacara, betul memang betul. Yang berdarah-darah sampai berbulan-bulan kita ini, ya betul beliau-beliau ini. Itu loh kira-kira. Tapi kita tidak pernah publikasi bahwa saya begini, enggak. Kalau saya mau kepada klien saya tunjukkan reputasi saya. Saya tunjukkan siapa saya, kapabilitas saya. Enggak perlu saya dompleng-dompleng orang lain. Kalau memang saya mampu dan hebat, pasti klien datang kepada saya. Oh, jadi ada indikasi ya dengan dokumen KBG itu untuk menarik. Nah, itu urusan dia lah, silakan dijabarkan oleh media. Ya, jabarkan sama media ya, saya nggak mau mencampuri hal-hal yang di luar konteks saya. Nah, silakan dijabarkan sendiri, adakah mendompleng atau tidak. Kalau saya bilang nanti ya atau tidak, kan nanti saya salah. Saya nggak mau menjatuhkan orang lain juga, saya nggak mau. Ya. Saya harus proporsional dan profesional. Tahu saya setiap kendaraan itu kan masing-masing kendaraan punya identitas sendiri, dan identitas kendaraan itu tercatat di Samsat masing-masing daerah. Ada beberapa kendaraan mendapat keistimewaan mendapatkan 2 plat nomor atau lebih, karena penggunaannya juga digunakan biasanya anggota kepolisian, ada plat nomor kepolisiannya, ada untuk dia dinas-dinas keluar kota yang tidak resmi, dia ada kode-kode rahasia. Begitu juga aparat-aparat sipil ya. Cuman itu enggak setiap orang, karena itu juga ditentukan siapa saja yang berhak mendapatkan plat itu. Kalau itu terkait, jadi satu identitas, satu plat nomor, tapi ada excuse terhadap beberapa kendaraan untuk kepentingan dinas atau kepentingan negara ini terhadap pejabat sipil atau pejabat militer atau kepolisian. Gitu. Jadi kalau satu plat nomor dengan nomor yang sama digunakan kepada beberapa kendaraan, kecuali kendaraan saya A platnya 1, besok saya pindahkan ke B, identitasnya saya rubah untuk kendaraan yang B. Tapi kalau saya pakai di kendaraan saya A, saya pakai lagi di kendaraan B, ya duplikasi menyalahi undang-undang. Ya. Kalau pidana tidak pidana pasti itu pelanggaran terhadap atribut kendaraan ya. Data fisik kendaraan, karena kalau kendaraan itu kan namanya dari platnya itu nomor sekian, keluarlah Daihatsu apa, Toyota apa yang datanya, identity card-nya itu ada di situ selain di nomor vehicle kendaraan. Pak, tanggapannya Bapak soal Rasman yang melaporkan Mas Buya dan Denis ke Sumatera Utara, dan mereka dan Pak Rasman mengatur Mabes Polri tidak membawa kasusnya ke Jakarta dan di Sumatera Utara aja, itu seperti apa Pak? Setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana wajib melaporkan, mengetahui gitu ya. Setiap orang yang jadi korban berhak untuk melapor atau tidak melapor. Kalau beliau merasa dirugikan ya silakan saya, tapi laporan polisi itu kan ada jenjang, ada penyelidik, ada laporan diterima. Kenapa? Ketentuan tadi ada di undang-undang, tapi di Polri sendiri ada perkapnya bahwa seseorang harus melapor ke Polri, nanti ada nggak alat buktinya. Kalau tidak ada alat bukti, biasanya diminta untuk ditunda dulu untuk mengumpulkan alat bukti baru melaporkan, karena perkap juga tidak akan bertentangan dengan undang-undang bahwa setiap laporan harus diterima. Dari situ nanti dilakukan penyelidikan akan naik ke proses penyidikan kalau 2 alat buktinya cukup. Jadi kalau seseorang haknya melapor, silakan melapor, tapi kewenangan untuk menentukan proses penyelidikan naik kepada penyidikan itu domainnya penyidik. Bahkan penyidik pun tidak bisa diintervensi oleh pimpinannya setahu saya. Ya. Jadi apalagi dia sebagai pelapor mengintervensi. Nah sudah itu ada beberapa ketentuan di undang-undang bahwa di mana sih lokus letak tindak pidana itu, kapan tempusnya, karena itu berhubungan nanti dengan proses penegakan hukumnya, dari penyidikan kemana kejaksaannya akan dikirim, kemana pengadilan yang berhak gitu. Makanya ini tentu kan kalau tindak pidananya mungkin ITE dia berpikir bisa dilaporkan di Medan, ya silakan aja gitu, itu silakan dilaporkan, nanti penyidik lah yang akan memeriksa itu, tapi ya tentu akan tetap tidak melangkahi undang-undang gitu. Ketentuan aturannya tempus lokus deliktinya tetap menjadi bahasan. Apakah
laporannya juga nanti akan ada di Medan, boleh. Saya lapor pun di Irenja boleh, nanti internal Polri yang akan berkoordinasi. Kenapa? Polri juga kan nggak mau sia-sia melakukan penyidikan, nantinya kejaksaan menolak berkasnya karena bukan wilayah kejaksaan itu yang akan melakukan penuntutan, pengadilan pun kepolisian akan melimpahkan berkas tersebut dan itu tidak bisa diintervensi, itu kewenangan. Kalau kita bisa mengintervensi, jangan ini. Tentu harus ada perangkat undang-undang yang melekat pada diri saya gitu sehingga saya bisa mengintervensi itu. Kalau tidak ada, kalau permohonan, saya memohon, boleh-boleh aja namanya mohon. Tapi tidak boleh mengatur. Tapi tidak mengatur, karena kalau saya mengatur mulai harus ada atribut undang-undang yang melekat pada diri saya. Selama atribut itu tidak ada, ya doa itu namanya. Ini bawa-bawa nama instansi seolah-olah dia yang mengatur nih Pak seperti apa? Ya tergantung sudut pandang ya. Bawa-bawa nama instansi itu kadang-kadang sudut pandangnya sengaja membawa-bawa atau bergaya membawa-bawa, tapi saya bilang tadi selama atributnya tidak melekat di diri dia, aturan undang-undangnya tidak ada, itu hanya permohonan kepada Tuhan, itu sebagai bagian dari doa yang dia mau. Karena nanti kalau proses penyidikan bisa dilakukan di satu tempat, dilihat saksinya banyak di mana, atau ini ada dua wilayah Polda yang berbeda, di mana harus dilakukan penyidikannya. Banyak, itu ada semuanya di aturan internal kepolisian, ada di Perkap. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Cukup ya. Ada ya? Oke, terima kasih untuk rekan-rekan media semua. Oh ya, sorry. Pak, saya mau tanya. Jadi langkah lanjutan yang bakal diambil oleh tim kuasa hukum yang panggil itu apa Pak untuk Rasman? Kami kan sudah memberikan klarifikasi ini. Nanti tentu kita lihat ke depan lah ya. Kita lihat ke depan, nanti langkah-langkah apa yang kita lakukan. Ya. Tentu saya sudah sampaikan tadi bahwa apa yang sudah yang kami sampaikan adalah sesuai dengan etika prosedur yang berlaku. Kalau masih nanti komplain, tentu ada langkah-langkah berikutnya. Berarti memang masih tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita kalau sudah berbicara tentang undang-undang, siapapun tidak boleh mengamputasinya. Siapapun, ya. Namanya sudah undang-undang. Kira-kira begitu. Nanti ke depan lah kita lihat nanti langkah apa nanti. Ya. Tapi udah somasi Pak. Ya? Udah somasi. Soalnya dari podcast sebelumnya kayaknya Bang Rasman masih Nah, kan ini tadi apa namanya? Kan nggak perlu saya sampaikan secara langsung kan. Ini kan secara nggak langsung kan saya sudah sampaikan tadi kan. Apabila juga masih melakukan itu, ya jabarkan aja sendiri. Ya. Yang perlu kan langkah tindakan nyata ya. Langkah tindakan nyata yang akan kita lakukan apabila tidak mengindahkan apa yang sudah kita sampaikan. Tentu kan ada kriteria-kriteria. Kita saling menghormati lah. Kita masih menghormati dia sebagai seorang profesi sebagai itu. Kita sesama lawyer kita menghormati lah. Tapi sepanjang orangnya mau kita hormati gitu loh. Tapi kalau masih juga ngeyel ngengkel ya nanti langkah berikutnya akan ada. Mungkin itu aja jawabannya ya. Oke? Oke, mungkin terima kasih nih ya untuk rekan-rekan